sedikit pun terbersit dalam benak korban. Kepergiannya untuk mondok di kota santri bakal berujung petaka. Di hadapan saya, korban satu menceritakan kronologi pencabulan yang dilakukan tersangka. Menurutnya, peristiwa tersebut bermula saat wawancara internal pada 2017. Di kegiatan itu memakai ilmu metafakta, yang kami istilahkan metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak bisa, tetap saja saya tidak mau. Dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal. Kamu belum menjiwai itu metafakta. Dia mengatakan mau mengamalkan saya, caranya dengan melepas seluruh pakaian. Saya tetap jawab, saya tidak mau. Saya tidak paham apa yang dimaksud. Saya tidak paham juga maksudnya metafakta itu bagaimana. Intinya tidak bisa dengan akal. Saya harus menjiwai itu. Sampai dia menunggu lama sekali, dia menunggu. Saya tetap tidak berkenan. Dia menyuruh saya lagi dengan alasannya sama. Di situ saya merasa tertekan, saya merasa ngawang. Saya merasa ngawang. Hidup gak hidup, mati gak mati. Saya benar-benar ngawang. Ibaratnya itu titik kehilangan induk. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ nggak ada orang sama sekali. Ngawang rasanya. Yang saya rasakan ngawang, benar-benar melayang. Saya berdoa sama Allah. Ya Allah, saya minta balasan. Dan dalam hati saya bilang, alam semesta menyaksikan. Dalam hati saya bilang bahwa alam semesta menyaksikan. Meskipun tidak ada orang di situ, alam semesta menyaksikan. Saya yakin alam akan membalas. Menurut korban, peristiwa itu terjadi sebanyak 2 kali. Korban mengaku tahu ada sejumlah santri perempuan lain yang mengalami kejadian serupa. Korban kemudian mencoba mencari keadilan dengan menuliskan kronologi peristiwa yang menimpanya dan bermaksud menyampaikan tulisan tersebut kepada pimpinan tertinggi pesantren. Ia menitipkan tulisan itu kepada orang kepercayaan tersangka. Di luar dugaan korban, tulisan itu malah tersebar di grup percakapan pesantren. Di tengah kecemasannya, 2 pekan kemudian sejumlah pria mendatangi asrama dan memaksa korban membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan bersalah dan permohonan maaf. Terus mereka bilang kalau saya itu penyebar fitnah. Mengatakan bahwa apa yang saya tulis itu fitnah. Saya sampaikan, saya tidak menulis fitnah. Itu asli, nyata terjadi kepada saya. Mereka tetap memaksa, tetap menyatakan bahwa saya penyebar fitnah. Saya sampaikan, fitnah dari mana? Kalau memang itu fitnah dari mana? Itu real kejadiannya saya alami. Di situ sampai saya nangis. Saya juga bilang ke mereka, bapak-bapak itu saya sampaikan ke mereka, bagaimana kalau kamu mempunyai anak perempuan, kamu mempunyai anak dan kamu mengalami hal yang sama seperti orang tua saya, anak kamu diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaanmu sebagai orang tua? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu menyuruh anakmu mau menulis surat pernyataan bahwa
Sepekan setelah itu, korban menerima surat pemecatan dari pondok pesantren. Korban memutuskan melawan. Untuk kepentingannya dan atas nama korban-korban lainnya, ia berjuang mencari keadilan lewat jalur hukum. Oktober 2019, laporannya tercatat di Kepolisian Resor Kabupaten Jombang. Saya masih percaya ada hati yang masih murni. Saya masih percaya di negara ini masih ada jiwa-jiwa yang suci yang melihat dengan kebenaran. Saya yakin masih ada. Korban sadar yang ia hadapi adalah jalan terjal dan panjang. Ia berharap hukum tegak tak berpihak. Demi kebenaran, demi keadilan, demi kemanusiaan. Saya tidak takut. Saya tidak akan takut. Saya tidak gentar. Saya akan terus maju. Saya yakin Allah menolong saya. Masih ada korban selain korban 1, tetapi saya tidak berhasil bertemu korban 2. Saya mendapatkan pernyataan korban 2 dari rekaman percakapan telepon antara korban dan kuasa hukumnya. Korban 2 mengaku hampir 5 tahun dipacari oleh tersangka dan dijanjikan bakal diperistri. Korban mengaku dicabuli saat masih berusia 15 tahun pada 2012. 4 tahun kemudian, ketika korban berniat melepaskan diri dari tersangka, bukan kebebasan yang ia dapat. Sebenarnya itu udah dibuka paksa tuh Kak. Belum ngerasain saya itu kan dan semuanya disuruh. Kalau udah bilang nggak mau, udah salah gitu kan. Saya mau udah sampai nangis itu pas saya awalnya. Nangis. Terus habis itu saya minta putus. Nggak bisa, udah itu. Nah terus lama-lama yaudah Kak, saya mau nggak mau di situ terus. Terus akhirnya kalau misalnya saya apa udah mulai ada obrolan asal gitu Kak, mulai asal. Masalah itu udah mulai bawa keluarga. Terus katanya kalau dia tuh kayak punya ilmu yang dia itu gimana ya, tidak bisa soal dia ini loh sampai tangannya dia itu genggam itu bapak ini itu itu bapak apa ya Pak, ini tuh lupa kata lainnya itu kayak bapak gitu loh, ada racun gitu. Nah terus kan perjanjiannya kok udah nurutnya untuk aku gitu kan, aku udah tanggung jawab nanggonku kayak gitu. Ya udah, nah ternyata udah kasih dia jalan loh kan kok apa dia tuh ngajak lu mau aku bilang kok mau apa langsung saya itu langsung langsung ngomong itu di depan saya pas gitu loh Pak. Kok jadi ayo saya kan tahu mana yang kayak gitu loh Pak, saya kan ajar mana ya udah ya saya mau nggak mau ya itu nama dia main ketiga udah. Jadi itu saya udah mulai nangis, saya mau kok ini aku bilang nah. Korban 2 mencoba mencari perlindungan. Ia jatuh hati pada salah seorang santri di ponpes tersebut dan memohon bantuan kepada santri tersebut untuk membantunya lepas dari tersangka. Tetapi upaya korban diketahui tersangka. Menurut korban, ia kemudian dijemput paksa oleh orang suruhan tersangka dan dibawa ke sebuah tempat yang disebut Puri. Berarti benar langsung saya digeret ke dalam gitu. Dan setelah itu langsung saya ditendang, dibobolin lagi itu sampai saya itu kan di sana kan dicoba kan dengan jendela-jendela gitu kan. Saya hampir mau jatuh ke bawah, tapi ditahan sama dia. Saya dua kali hampir jatuh dari jendela gitu Pak. Hari itu ya. Iya hari itu juga. Pada itu saya disuruh buka baju waktu itu Pak. Buka nanti buat pompa. Langsung dia itu langsung bawa tempat sampah. Udah di tangan udah di atas. Buka agak kayak gitu loh Pak. Buka agak masa aku mau langsung dilempar itu Pak tempat sampah itu. Bagi korban 2, hari itu adalah hari paling perih dalam hidupnya. Setelah dianiaya, korban disetubuhi secara paksa. Dengan pertolongan seorang teman, korban berhasil meninggalkan Puri dan pergi jauh dari pesantren. Ia berharap tersangka diadili dan dihukum. Saya tidak terima dengan tindakan asusila yang telah diperbuat oleh Mas Bui terhadap saya dan juga teman-teman saya. Dan saya mau Mas Bui dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum di negara Indonesia.
Januari 2020, saya mencoba menemui MSA di Puri Semanding, Ploso, Jombang. Namun MSA tidak di tempat. Saya diarahkan menuju Pondok Pesantren Pusat. Di Pondok Pesantren Pusat, saya bertemu dengan perwakilan pengurus pondok pesantren. Perwakilan pondok yang bernama Khairul ini menyampaikan, MSA belum bisa ditemui. Karena tak mendapatkan banyak keterangan, saya pun berpamitan. Kasus ini telah mengundang perhatian berbagai pihak. 8 Januari 2020, puluhan aktivis di Kabupaten Jombang yang tergabung dalam Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual mendatangi Polres Jombang. Mereka menuntut polisi segera menahan tersangka. Mendorong dan mendesak Kapolres Jombang untuk mengusut tuntas sampai melakukan penahanan terhadap Muhammad Subuki Al-Sani, salah satu tokoh yang ada di Jombang. Kedua, menolak segala upaya berkaitan dengan penangguhan penahanan terhadap pelaku, karena ini dikhawatirkan dapat menginspirasi membuat mendorong tokoh-tokoh lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Kapolres Jombang memastikan proses hukum terhadap tersangka MSA berlanjut. Kami terus berjalan melakukan proses penyidikan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tersangka pemanggilan pertama tidak hadir. Ini kita luncurkan pemanggilan tersangka yang kedua. Dalam pemanggilan kedua, tersangka dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 14 Januari 2020. Tetapi tersangka tidak hadir. Pada hari itu, sekelompok orang mendatangi Mapolres Jombang. Kelompok yang mengaku sebagai pendukung tersangka itu menyebut upaya hukum yang ditempuh korban adalah bentuk kriminalisasi terhadap pesantren. Orang-orang yang sengaja melakukan kriminalisasi. Selain berorasi dan menggelar doa bersama, 6 orang peserta aksi bertemu Wakil Kepala Polres Jombang. Juru bicara Pondok Pesantren Muhammad Soleh mengatakan, proses hukum yang menjerat tersangka adalah buntut persoalan internal pesantren. Jika berdasarkan informasi yang kami dapatkan, itu kan tindakan pidana sampai terjadi pelecehan, kemudian kekerasan seksual dan penyekapan. Bagaimana sikapnya? Kami menolak, membantah adanya persoalan. Alasannya kenapa? Kami memang tidak. Ketua DPRD Jombang, Masud Zuremi berharap persoalan hukum yang melibatkan tersangka MSA tidak diperlebar. Tindak pidana yang disangkakan terhadap MSA tidak semestinya mencemarkan nama baik pesantren. Artinya kita tidak bisa melihat pondok pesantrennya, tidak bisa melihat lembaganya, tetapi adalah oknum orangnya. Ini yang saya ikut prihatin, terlebih sebagai yang dikatakan di publik adalah sebagai tokoh masyarakat. Kami ingin menjaga marwah daripada lembaga-lembaga pendidikan Islam, lembaga-lembaga apapun yang ada di Jombang, dan utamanya Jombang tetap kondusif. DPRD Jombang berharap kasus ini tidak membuat masyarakat khawatir menyekolahkan anak mereka di pesantren-pesantren di Jombang. DPRD berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas dan membuka diri jika ada laporan pelanggaran hukum yang dialami oleh santri. Sementara Bupati Jombang, Mujidah Wahab mengatakan, pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap korban dan mendorong kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional. Kalau kita ada tindakan itu, ya kita memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Itu aja yang kita, sepanjang yang kita bisa lakukan. Ya, harapan saya supaya itu diselesaikan dengan cara baik dan profesional. Jadi dalam hal ini apapun jangan sampai berhenti, tapi diselesaikan dengan secara tuntas biar tidak ada kejadian lagi. Di sisi lain, kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pesantren di Jawa Timur yang jumlahnya lebih dari 4.000. Ini kan pelaku biasanya, pelaku oknum pelaku. Kan tidak semua ustadz, tidak semua kiai, dan memang itu tidak boleh terjadi. Ya, ustadz, kiai yang di dalam lingkungan pondok merupakan sosok yang harus ditaati, menjadi panutan, kemudian melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Makanya law enforcement ini
harus ditegakkan. Karena kita adalah negara hukum, jadi tidak ada siapapun meskipun pesantren itu punya otoritas tersendiri, masyarakat juga tidak usah khawatir kalau ada kiai yang tidak tersentuh oleh hukum. Tidak ada di Indonesia, tidak ada. 15 Januari 2020, Polda Jawa Timur mengambil alih kasus ini. Usai gelar perkara, Polda Jatim mencegah tersangka berpergian ke luar negeri. Ini menjadi perhatian kita bersama. Artinya, kita tidak melihat status apapun terhadap tersangka. Itu adalah equality, kesetaraan. Namun ada hal ya, pelibatan beberapa yang menjadikan ini proses penyidikan sedikit menjadi kendala secara teknis. Contoh, pemanggilan ke satu kedua diabaikan, kemudian membentuk suatu perkuatan opini atau perkuatan pendapat, ya katakanlah pendapat keterangan yang di luar daripada proses penyidikan. Lebih baik pendapat itu dituangkan dalam berita acara dan sah menurut hukum yang kemudian menjadi hak daripada tersangka, seperti itu. Ya, penyidik melakukan pembatasan ruang gerak yang sifatnya adalah membatasi agar tidak keluar negeri. Menanggapi perkembangan kasus, pada 28 Januari 2020, juru bicara Pondok Pesantren Majmal Bahrain Hubul Waton Minal Iman, yang juga Sekretaris Jenderal Organisasi Sidikiyah, didampingi juru bicara tersangka, menggelar konferensi pers di Surabaya. Mereka menyangkal kronologi yang disampaikan korban. Sekretaris Jenderal Organisasi Sidikiyah, Ummul Khaironi, menduga ada proses hukum yang dilanggar dalam penetapan tersangka terhadap MSA. Karena itulah, MSA tidak memenuhi panggilan polisi. Bapak MSA ini belum disidik, artinya keterangannya itu belum dimintain, tetapi statusnya di dalam SPDP yang itu sudah beredar di media massa itu statusnya sudah tersangka. Secara hukum ini tidak tepat gitu loh, karena itu dari MSA tidak mau mendatangi kepolisian gitu loh, karena kita melihat sudah ada permainan ini sepertinya untuk menjebak. Usai menggelar konferensi pers, juru bicara tersangka Nugroho Haryanto mendatangi Polda Jawa Timur untuk menyampaikan surat dari tersangka. Dalam surat itu, tersangka mengatakan ia tidak bisa memenuhi panggilan polisi lantaran sedang merawat ayahnya yang sakit. Untuk menghadapi proses hukum yang berjalan, pihaknya berencana menyewa kuasa hukum untuk mendampingi tersangka. Upaya santri menuntut keadilan kerap menemukan jalan buntu. Berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan di lingkup pesantren tak seharusnya terjadi. Kali ini, akankah perjuangan korban membuka jalan keadilan? Mengungkap kebenaran di balik fakta, serta membawa kasus dugaan pelecehan seksual dan juga kekerasan yang terjadi pada santri di salah satu pesantren di Jombang hingga ke pengadilan telah menjadi pekerjaan rumah Polda Jawa Timur. Publik berhak mengawal dan mengawasi agar proses hukum yang sudah berjalan tak pincang.